Pemirsa, kita beralih ke kantor DPP Partai Golkar, di mana saat ini Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto akan menyampaikan hasil pertemuan mereka. Media cetak, media elektronik, saya menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang tadi memberikan kuliah umum di Golkar Institute. Dan memang tujuan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Prabowo ini untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda ini mendapatkan pengalaman dari tangan pertama. Seorang patriot yang lahir dari rahim Partai Golkar dan kiprah beliau di Partai Golkar tadi disampaikan, dan alhamdulillah beliau menggunakan batik kuning dan beliau tadi semangat mendengar Mars Partai Golkar. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan tadi tentu dilanjutkan dengan makan ringan bersama, dan tentu kita berbicara masalah kebangsaan ke depan, di mana dalam kuliah beliau ke depan, tantangan ke depan adalah ekonomi, pangan, kesejahteraan, dan tidak ada kemiskinan. Sehingga itu menjadi perjuangan yang juga masuk di dalam Partai Golkar, dan Partai Golkar menghadirkan para senior. Ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Agung Laksono, menunjukkan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar mendukung koalisi yang dibentuk, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui saya mendapat kehormatan sore tadi diundang dan saya terkejut luar biasa. Ini Golkar sudah berubah dalam arti yang positif, sudah memiliki suatu markas besar yang luar biasa, kemudian tempatnya sangat representatif sebagai partai besar di Indonesia. Kebetulan juga saya alumni Partai Golkar, ya. Saya jadi Mars Golkar masih melekat di hati saya, begitu. Saudara-saudara, saya tadi terkesan Pak Erlangga berbuat banyak inisiatif. Beliau memimpin Golkar, membangun semua, dan kemudian beliau membentuk Golkar Institute tentang kajian politik dan pemerintahan, di mana institut ini terbuka untuk siapa saja yang mau ikut, dari semua partai ataupun non-partai. Intinya adalah anak-anak muda belajar bagaimana kebijakan publik dan bagaimana pemerintahan, supaya pada saatnya mereka bisa muncul sebagai kader-kader pemimpin yang baik. Nah, ini saya dapat kehormatan mengisi pelajaran. Alhamdulillah saya sampaikan beberapa hal yang saya anggap penting. Intinya bahwa Indonesia harus bersyukur bahwa kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak katakanlah saingan dari negara-negara lain. Kita masih utuh dan kita relatif damai, dan kita mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan tersebut, mengatasi COVID-19, mengendalikan ekonomi, ya, mengendalikan inflasi,
membuat pertumbuhan dan meletakkan dasar untuk pembangunan ekonomi selanjutnya. Nah, itulah yang saya tanamkan ke generasi muda ini, bahwa kuncinya adalah kita harus bisa kerjasama. Para pemimpin harus bisa kerjasama, harus bisa kolaborasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.